situ. Mau dia sakit, mau enggak, mau libur atau enggak, itu tetap berjalan hafalannya, setoran, itu hanya pagi dan sore lah Ustaz ya. Sore atau mau maghrib lah kita kan bahasa waktu-waktu sakral. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasannya khairukum man ta'allamal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq dengan narasumber kita Ustadz Mahfud. Ya. Izin Ustadz saya menyapa sahabat Mida dulu Ustadz ya. Silakan. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami di Mida Channel dan juga segmen podcast Sahabat Mida yang alhamdulillah hari ini sudah menginjak di episode ke-40-an Ustaz. 40, Masya Allah. Episode podcast ya, 40-an paling banyak ini. Mengalahkan donasi. Donasi itu 30-an. Jadi kita penyaluran donasi itu kita udah abadikan yang tercatat ya. Yang tercatat sekitar 30-an. Podcast lebih banyak, 40-an. Berarti ilmunya lebih banyak loh. Karena kan kita dai. Masya Allah. Jadi ya dai ya yang diharapkan itu kalau bisa ya ilmunya lebih banyak. Iya, betul. Ya intinya kita minta doa dan support dari sahabat media sekalian agar kanal YouTube ini dan juga dari Ustadz Mahfud ya. Semoga kanal YouTube ini bisa lebih bermanfaat. Amin. Ya, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal kepada seluruh sahabat Mida. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah puasa kita dan juga amal-amal ibadah kita lainnya di bulan suci Ramadan ini. Dan kami juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau ada tutur kata atau penyampaian kami yang kurang berkenan ya. Dan juga kami sapa seluruh sahabat Mida yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, semoga selalu sehat dan bisa terus memaksimalkan ibadah. Baik, sahabat Mida, tidak usah panjang lebar ya. Karena narasumber kita ini sangat padat waktunya. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak basa-basi ya. Sudah hadir di depan kita Ustadz Mahfud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Rizky. Masya Allah, ini fresh banget nih. Kayak ini putih bintik-bintik ya. Alhamdulillah hari ini kita mengundang Ustadz kita, Ustadz Mahfud. Dan sebelum nanti kita sampaikan pengantar, kita kenalan dulu nih sama Ustadz Mahfud. Silakan Ustadz, kenalan sama sahabat Mida, nama, asal, daerah mungkin atau aktivitas dan juga status mungkin. Siapa tahu ya ada jodoh kita nggak ada yang tahu Ustadz, datangnya dari mana ya kan? Iya. Siapa tahu dari subscriber kita. Tafadhol Ustadz Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mida dan Ustadz Rizky dan semuanya lah ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini semuanya lebih bermanfaat. Perkenalkan, nama lengkap Muhammad Mahfud Rosyidi, panggilannya Mahfud ya. Pakai T atau pakai zal atau pakai Z? Sebenarnya pakai Zo. Mahfud. Iya, gitu Mahfud. Ya. Cuman kalau tulisan bahasa Indonesianya itu di ujungnya ada T dan D, jadi double. Oh, Mahfud. Ya, gitu ya. Yeah. Cuman kalau bahasa Arab tetap kayak di surat Al-Buruj di ayat terakhir, fi lauhim mahfud. Mahfud. Oke, Masya Allah. Fasih banget nih, belum apa-apa ya enggak? Masya Allah. Silakan Ustaz. Itu nama asal, kalau asal asli Palembang. Asli Palembang, lahir dan besar di sana. Namun kalau dari keturunan itu keturunan darah Jawa, asli Jawa. Oh, Palembang tapi imigran ya. Transmigran. Saya suka ketukar tuh antara imigran sama transmigran. Iya. Kalau orang tua dari bapak itu orang Salatiga. Ya, kalau ibu Demak. Jawa Tengah ya berarti ya. Jawa Tengah semua. Masya Allah. Cuman pada hijrah semuanya waktu itu ke Palembang. Ya, nama daerah Palembangnya apa Ustaz? Jadi ada dua tempat ya.
sebagian keluarga dari bapak dan ibu itu ada sebagian di Banyuasin, satu lagi ada di Musi Banyuasin. Oh. Jadi ada 2 kabupaten yang memang terpisah gitu. Kalau Musi Banyuasin itu yang daerah perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Kalau yang Banyuasin itu memang masih sekitar pertengahan kota Palembang. Dan itu memang zona-zonanya transmigran di situ ya? Enggak. Enggak. Jadi kalau di sana mau rata. Jadi pemerataan. Jadi setiap kota atau setiap daerah, bahkan setiap kecamatan itu tetap ada yang transmigran. Oh, jadi nggak dikumpulkan dalam satu zona gitu enggak ya? Enggak. Oh gitu. Iya, baru tahu saya juga soalnya. Iya. Kan banyak ya status kita juga yang Palembang, Ustadz Puji, Ustadz Kurdi. Iya. Masya Allah. Aktivitas sekarang, Ustadz? Aktivitas sekarang ikut partisipasi membantu di Ma'had Ali An-Nuaimi. Masya Allah. Di bidang apa nih? Kalau bidangnya sekarang diamanahkan untuk memegang kegiatan tahfidz. Oke, jadi koordinator tahfiz ya, Ustadz ya. Koordinator tahfidz. Oke, Masya Allah. Sudah menikah, Ustadz? Kalau sekarang belum. Sekarang. Kapan? Doakan ya secepat mungkin. Masya Allah, kita doakan ya sahabat Mida. Semoga disegerakan nih. Mumpung Syawal tuh bulan nikah, Ustadz, katanya, Ustadz. Iya benar. Sunnah itu. Rata-rata teman-teman saya malah menjelang Syawal. Menjelang Syawal. Iya. Bahkan katanya ada yang share tuh bulan nikahnya pada sampai umroh gitu ya. Di Haromain gitu sana. Iya, maka itu kalau perhitungan ya, maksudnya kalau perhitungan kalau hari-hari biasa kan membutuhkan biaya banyak. Kalau Ramadan kan semuanya pada puasa, jadi hitungannya lebih mudah. Ekonomis. Nah itu berkahnya Ramadan di situ, Ustaz. Betul ya. Iya. Dan juga sekali makan pahalanya banyak ya. Iya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Bagus itu strateginya. Ya kita doakan lah intinya ya, semoga Ustadz Mahfud disegerakan. Tapi tadi beliau aktif. Oh, sudah menyelesaikan S1 juga, Ustadz, kan ya? Alhamdulillah. Sudah selesai di tahun lalu, Ustadz. Alhamdulillah. Berkat doa Ustadz Rizky dan Masya Allah. Masya Allah. Yang pasti juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, Masya Allah. Ada rencana mau lanjut ke S2, Ustadz? Untuk rencana ada. Wallahu alam ini berlanjutnya kapan? Atau langsung S3? Bisa jadi nanti S3-nya langsung menyusul. Kan S3? Iya, betul. Oh iya. Makanya mohon doanya sesegera mungkin. Amin. Tapi hari ini kita bukan mau membahas bagaimana jalur pernikahan beliau. Oke, terima kasih Ustadz Mahfud tadi atas perkenalannya ya. Dan untuk sahabat Mida, kenapa saya mengundang Ustadz Mahfud pada kesempatan kali ini? Saya ingin menyampaikan prolog terlebih dahulu. Dalam proses menghafal Al-Quran itu selain membutuhkan niat yang kuat, juga membutuhkan lingkungan yang kuat. Betul. Ya gitu ya. Jadi pertama pasti ya niat kan, innamal a'malu binniyat ya Ustaz ya. Orang kalau sudah niat mau gimana juga itu harus yang pertama kali kan, seperti amal-amal ibadah lainnya juga kan pasti niat yang harus diutamakan. Niat penting. Yang kedua, lingkungan. Nah, dalam proses menghafal itu juga membutuhkan lingkungan yang bagus. Betul. Pengkoordinirannya atau manajemen hari-harinya, kegiatannya. Nah, Ustadz Mahfud ini hadir di Ma'had Ali An-Nuaimi ya sebagai bagian dari koordinator tahfiz. Kita akan dengar nih bagaimana proses berjalannya, targetannya, mungkin mungkin sedikit tadi targetnya ya, terus mungkin juga dinamikanya, mungkin ada yang masih kurang tilawahnya, kalau gimana itu mungkin kita coba dengar nih dari Ustadz Mahfud. Semoga apa yang dipraktekkan ini, yang beliau jalankan ini bisa menjadi edukasi juga buat sahabat Mida, ya kan? Mungkin dia tidak sedang di pondok, tapi dia bisa menerapkan secara mandiri. Bisa mengkomitmenkan diri. Nah, cara-caranya gimana? Kita akan dengarkan dari Ustadz Mahfud. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan Ustadz Mahfud. Fadhal Ustadz.
Santai aja Ustadz, nanti Iya. kalau mau minum juga boleh, silakan. Saya Siap. malah udah mau habis ini ya. Kayak mau nambah lagi nih. Ya kayaknya sih. Ya, ntar juga mungkin di tengah-tengah saya tektokan ya, menguatkan. Fadhol Ustadz. Bismillah. Memang dalam semua kegiatan tadi disebutkan harus ada niat. Yang kedua juga harus ada planning. Nah, tujuannya apa? Gitu, dari kegiatan itu pasti ada target. Begitu kan Ustadz ya, dari segala kegiatan itu pasti ada target dan hasilnya pasti ada gitu. Memang saya diamanahkan di Mahat Ali An-Nuaimi untuk memegang menjadi koordinator tahfidz. Nah, koordinator tahfidz ini dimulai dari targetnya di Mahat Ali An-Nuaimi itu ada, kalau yang sekarang itu ada 6 juz Ustaz. 6 juz itu selama tinggal di Mahat Ali An-Nuaimi. Tinggal di Mahat Ali An-Nuaimi itu sekitar ada 3 tahun. 3 tahun kalau dikalkulasikan dalam persemesteran ada 6 semester Ustaz. Oke. Nah, 6 semester itu berarti kalau hitungannya satu semester itu kisaran 6 bulan kurang. 6 bulan kalau dipakai per hari banyak ya, kira-kira 30 kali 6 berarti sekitaran 30 kali 6 ya 180-an. 180 ya. 180 hari. Itu satu semester. Kalau dikali 6 berarti 180 dikali 6 berapa Ustaz ya? 108. Nah, kira-kira ada 1080 sih. Ya kurang lebih sekitar 1000 lebih lah. 1000 hari. Ya. 1000 hari kehidupan kita sehari-hari di Mahat Ali An-Nuaimi. Aktifnya itu ya. Aktifnya. Enggak Ustaz, itu total keseluruhan. Jadi bukan masa aktif. Jadi sama juga di situ ada hari libur. Oh, yang per semesternya tuh 180 ya. Ya, 180. Per semesternya. Ya. Dengan asumsi 180 hari dibagi bulanan berarti ada 3 bulan. Ada 3 bulan. Oh, jadi aktifnya kurang lebih hanya 3 bulan. 4 bulan, Ustaz. 4 berarti 190 ya? Ya, 120. Satu semester. Satu semester? Iya. 120 hari ya? Iya. Oke, baru dikali 6. Nah, dikali 6. Nah, hampir mendekati 1000, Ustaz. Oke, betul. Enggak sampai 1000 lebih itu? Kurang lebih 1000. Itu nanti akan kita bagi supaya ini metode untuk penyelesaian jika diselesaikan secara berutin. Jadi kita target kalau di Mahat Ali An-Nuaimi kan ada 6 juz selama 6 semester atau 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita ditargetkan untuk menyelesaikan 6 juz hafalan Al-Quran dari 6 juz dari Al-Quran gitu. Nah, dari situ kita bagi dengan hari dengan hari yang aktif. Tadi hari aktif kisaran 1 semester kan 4 bulan ya. Nah, kalau secara pembagian itu minimal 1 hari itu menyelesaikan kisaran setengah halaman untuk menyelesaikan 6 juz selama 3 tahun di Mahat Ali An-Nuaimi. Jadi kalau seorang mahasiswa ingin menyelesaikan secara rutin gitu, harian setiap harinya itu on the track ya. On the track, sesuai target dan itu tidak tidak berhenti. Maksudnya terus gitu. Mau dia sakit, mau enggak, mau libur atau enggak, itu tetap berjalan hafalannya, setoran itu selama 3 tahun, kisaran 1 hari itu hanya setengah halaman. Kurang lebih ya 3 tahun lah. Iya. Itu sudah bonus, sudah ada bonusnya malahan. Sudah ada bonus ada bisa dipakai buat murojaah juga selama 3 tahun itu. Setengah halaman selama 3 tahun bisa menyelesaikan 6 juz. Kuncinya tadi ada planning. Nah, planningnya, salah satu planningnya adalah tadi pembagian hari dan juznya. Dari juz dibagi per harinya. Jadi terpetakan ya. 6 juz itu bisa dicapai oleh seorang anak
ketika dia perharinya di masa aktif itu menghafalkan setengah halaman. Selama 3 tahun. Dan satu halaman tuh 15 baris ya? 15 atau 14? Iya, 15. 15 ya, kalau setengah berarti ada 7, ada 8 lah ya. Iya, 7, Tengah-tengah ya, sebenarnya nggak berat ya. 7 baris. Per hari ya? Per hari. Oh, per hari. Oke. Kalau contoh aja di halaman pertama Alif Lam Mim sampai terakhir ayat itu ulaika humul muflihun. Itu kan sudah biasa, apalagi yang sudah biasa kita hafalkan kan. Ditambah dengan surat-suratnya tadi juz berapa? Contoh kalau di 6 juz itu mencakup juz berapa aja? Ada juz 1, 2, 3, terus dilanjut lagi juz 28, 29 dan 30. Artinya surat-surat yang tidak terlalu asing. Terlalu asing. Oke. Dan lanjut. itu sudah ya, maksudnya sedikit banyaknya sudah ada yang dihafal, ya, sudah sering didengar. Dan apalagi juz 30. Juz 30 kan. Bisa jadi udah dari aliyahnya. Masa ayat kursi nggak hafal? Nah, itu dia. Apalagi Masya Allah kan. Nah, dari situ sudah terpetakan satu ya, hari. Dari setiap hari itu sudah setengah juz. Itu target pertama. Itu planning pertama. Planning kedua, kalau memang itu hanya kalkulasi secara umum ya. Nah, sekarang metodenya, cara untuk menghafalkannya, waktu-waktunya supaya efektif untuk dipakai menghafal. Contoh mungkin kalau semua orang sepakat merekomendasikan untuk belajar atau menghafal itu di pagi hari. Pagi hari itu ya berarti pada subuh atau sebelum subuh. Jadi kalau kita membagi waktu itu ahsannya pagi dan sore lah Ustaz ya. Sore atau mau maghrib lah kita kan bahasa waktu-waktu sakral gitu. Waktu-waktu yang memang benar-benar enak buat fokus untuk istilahnya ibadahnya di situ juga dapat. Terus kita kalau mau tilawah juga di situ dapat gitu. Jadi minimal itu 2 waktu itu kalau yang memang benar-benar kegiatannya padat. Apalagi kita di Ma'had Aliyah Noaimi kan selain kita ada kegiatan tahfidz, itu juga ada perkuliahan dan kegiatan yang lain di luar kegiatan tahfidz. Gitu. Nah, itu yang plan yang kedua. Yang artinya semuanya sudah tertata ya. Berapa capaiannya, kapan harus digapainya gitu ya. Semua sudah berjalan ya. Nah, setelah tadi sudah ada waktunya, 2 waktu tadi tinggal kita jalankan bersama-sama. Nah, dijalankannya ya sesuai dengan hari yang aktif. Gitu. Contoh kita aktifkan dari Senin sampai Jumat. Nah, kita jalankan Senin sampai Jumat aja. Sabtu Minggunya biarkan teman-teman mandiri. Mau healing ya dipersilakan. Mau lanjut juga murojaah dipersilakan gitu. Artinya semua proses 6 itu digapai dalam 5 hari aja ya. 5 hari. Senin sampai Jumat di waktu aktif. Nah, waktunya juga tadi sudah kita spesifikkan. Sampai 2 waktu tadi dalam 1 hari gitu. Nah, setelah itu baru ada evaluasi 1 hari bahkan nanti per anak itu mahasiswa atau teman-teman itu akan diberikan data atau catatan mutabaah begitu supaya dicatat itu. Kelihatan progresnya. Ya, betul-betul tahu itu dan diberikan kepada ketua halakohnya. Artinya semua sudah termanage bagus ya Ustaz ya. Capaiannya berapa, lalu data buku per anaknya juga sudah ada. Nanti ketahuan nih. Seberapa berapa ya. Jadi setiap pekan itu nanti akan ada evaluasi. Ya, bahkan berkelanjutan. Nah, terus selain menghafal, kita juga mengadakan yang namanya ujian Ustadz. Jadi bukan hanya sekedar mereka setoran aja, tapi juga perlu dites. Mentalnya bagaimana, hafalannya benar-benar setoran itu, hasil setoran itu benar-benar bagaimana, bagus atau enggaknya. Nah, itu biasanya terbagi jadi 2 lagi. Jadi ketika pertengahan semester dan di akhir semester.
Jadi 2 kali. Jadi per semester nanti akan ada ujian Betul. 1 semester menyelesaikan 1 juz. Hmm. Nah, di tengah-tengah semester akan kita uji, berarti kan kalau setengah semester berarti setengah juz, Ustaz. Setengah juz. Nah, setengah juz itu akan kita uji Apakah dia sudah layak, layak dan selesai, sudah memantapkan hafalannya atau betul, belum? mungkin atau belumnya di situ kan Iya, bisa iya, kelihatan. iya. Nah, Siap. di akhir semester juga akan kita uji lagi. 1 juz. Ya, 1 juz full. Masya Allah. Begitu, Ustaz. Hidup ini memang penuh akan ujian ya, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi diuji terus itu, Ustaz. Iya. Betul. Masya Allah. Karena benar-benar di situ adalah ada tantangannya. Bahkan ini, Ustaz, ada yang lebih mantap lagi selain ujian. Jadi kita di tahun mulai kita peruntukkan semua sebelum ujian akhir semester, setiap mahasiswa itu harus menyetorkan sekali duduk 1 juz sebelum hari H ujian. Masya Allah. Nah, ini berarti sungguh-sungguhnya perlu banget ini. Itu, Ya, kalau yang main-main lah pasti kesulitan itu ya. Ya. Karena target per harinya hanya setengah halaman, Ustaz. Ya. Kecuali kalau memang target hafalannya lebih banyak, mungkin bisa lebih banyak lagi juga setorannya. Jadi tadi kalau memang untuk tasmiknya itu bisa sebelum ujian, intinya sebelum ujian. Yeah. Paling terakhir adalah hari H-1 sebelum ujian. Siap. Artinya tadi kita udah dengar tuh ya bagaimana teknis pembagiannya, waktunya, dan juga di akhir juga ada ujiannya ya. Dan itu memang lumrah di semua proses ujian, belajar itu pasti di akhir akan diuji ya kan, apakah dia sampai atau tidak, pemahamannya masuk atau tidak gitu kan ya. Mungkin boleh sekiranya kasih catatan bagaimana bagi yang memang anak-anak ini dalam kondisi yang di dalam kapasitas yang belum memadai. Oke. Di awal ketika awal kali masuk akan kita tes dulu sebenarnya, Ustaz. Di awal itu akan ada tes tilawah, bukan tes tilawah sih istilahnya, interview membaca Al-Qur'an. Jadi ya di Quran check up lah ya. Dicek dulu bagaimana bahasa pembacaan Qurannya. Betul, tilawah check up kalau kita bahasanya. Ya, tilawah check up, betul. Dari situ akan kelihatan maksudnya mana yang bacaannya sudah bagus, mana yang bacaannya masih perlu diluruskan, mana yang bacaannya memang benar-benar perlu perhatian khusus. Nah, selain itu juga Ustadz, ada juga yang hafalannya bagus, hafalannya lancar banyak, namun juga hafalannya itu perlu diperhatikan. Nah, yang itu memang sudah lumrah. Jadi istilahnya kayak bahasa iman itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, itulah godaan yang memang sering ada ketika kita belajar, bahkan menghafal Al-Quran juga sama. Jadi iman itu ada yang naik, ada yang turun. Intinya ya tadi anak-anak yang kondisi bacaannya masih kurang diberikan perhatian khusus ya, diperhatikan. Baru nanti ketika dia di dalam media tilawah check up itu dia kurang, dia diberikan pembelajaran tambahan. Oke, ya. Ya, seperti ada membaca tilawah bareng-bareng atau ada khusus buat tajwid. Masya Allah. Ya itu udah bagus sih. Masya Allah ya. Bahkan kita juga kadang menyediakan kegiatan one day one juice. Nah, itu juga memicu Jadi memicu untuk teman-teman lebih akrab dan lebih cinta lagi dengan Al-Qur'an. Dari situ juga akan ada giroh untuk atau azam untuk lebih semangat lagi untuk menghafal Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau secara konsep nih udah Masya Allah nih Ustaz ya. Udah bagus lah ya nih. Patut untuk ditiru nih buat sahabat Mida. Karena tadi sudah mencakup 3 hal. Karena dalam interaksi kita dengan Al-Quran tuh tidak boleh lepas dari 3. Betul. Membaca, menghafal, dan juga mengulang. Memurojaah. Ya. Tadi kalau dari yang disampaikan itu memang ya itu udah bagus tuh. Pemutaran kegiatannya ya semuanya ada Ustaz ya. Ya, tapi murojaah belum ini Ustaz. Murojaahnya kapan tuh kalau murojaahnya? Nah, kalau murojaah itu ada 2 versi Ustaz. Nah, kalau secara hafalan. Bukan yang Sabtu Ahad itu, bukan? Bukan.
Kalau untuk biasanya kalau hafalan kan rata-rata ini Ustaz, teman-teman itu milihnya untuk sendiri, maksudnya secara mandiri, Oke. individual. Kecuali setorannya, kalau setorannya Nah, harus harus dikawal. dikawal. Nah, tapi kalau murojaah ini kita upayakan ada dua. Iya. Kita upayakan ada dua versi. Satu murojaah mandiri. Murojaah mandiri ini benar-benar harus ditongkrongin bahasanya. Ditongkrongin harus dipantau, benar-benar dipantau. Yang kedua murojaah secara jama'i. Jadi murojaah contoh bersama-sama. Dalam satu pekan itu menyelesaikan 1 juz. Nah, itu ada yang mimpin gitu, supaya yang lain. Nah, sebelum dimulai itu teman-teman semuanya membuka Al-Qur'an. Boleh yang belum hafal boleh membaca, yang sudah hafal boleh menyimak dengan mengikuti, boleh juga secara serentak membaca bersama-sama. Jadi di situ sudah mencakup murojaahnya ada 2 kali. Iya. Artinya tadi ada ya Ustaz ya program murojaah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Mahfud, tadi jabarannya ya begitu detail sampai kita merasakan aura perjuangan dengan Al-Qur'an itu ya, subhanallah. Dan ya tadi tetap ini poin kedua setelah niat yang kuat. Ya, niat yang kuat harus terus ditanamkan, dan jangan lupa setan tidak pernah ridho kalau kita menjalankan aktivitas dengan Al-Quran. Betul. Ya kan? Jadi ketika Allah menjanjikan Quran itu mudah, setan nggak akan pernah ridho kalau kita menjalankan perintah Allah, merasakan Quran itu mudah tuh. Betul. Bisikannya lah, apalah ya Ustaz ya. Ya. Itulah tugasnya Ustaz Mahfud ya. Dan tim mengawal bagaimana semangat anak-anak ini tetap berjalan. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, closing statement. Nasihat pada para penghafal Quran ini dari selama Ustaz Mahfud membersamai. Bismillah, ini hanya meneruskan estafette dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwasannya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian, kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, yang terbaik adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan itu tidak harus menunggu kita hafal 30 juz, mungkin bisa murojaah sehari 10 juz, enggak. Anda bisa menghafal surat An-Naba, sekali itu bisa langsung disalurkan. Itulah orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang beriman. Jadi itu adalah motivasi saya pribadi dari perkataan Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Selain kita belajar, kita juga dituntut untuk menyalurkan kembali apa yang juga mengajarkan, menyalurkan kembali ilmu yang sudah kita dapatkan dari siapapun, baik itu lebih muda daripada kita ataupun yang lebih tua, lebih sesepuh daripada kita. Masya Allah. Itu Ustaz. Subhanallah. Jazakallah khairan Ustaz Mahfud. Sudah mampir di channel YouTube kami, memberikan motivasi, wejangan untuk saya pribadi khususnya, dan juga untuk jamaah subscriber Mida Channel. Alhamdulillah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Ustaz Mahfud. Masya Allah. Dan semoga apa yang disampaikan Ustaz Mahfud tadi bisa bermanfaat nih buat sahabat Mida sekalian. Amin. Ya. Dan juga untuk itu sudah berakhir sudah sesi kita kali ini Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada sahabat Mida sekalian yang sudah selalu hadir membersamai kanal YouTube kami. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga di-share. Oh iya, biar manfaatnya lebih luas lagi. Baik, karena berakhir sudah sesi kita kali ini, saya Rizky Haidsul Haq bersama Ustadz Mahfud mengucapkan jazakumullah khairan dan undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menghadirkan manfaat buat sahabat Mida sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.